malam semuanya. Kembali lagi di novel Suami Rahasia. Sekarang di part 34 loh. Di part ini menceritakan bagaimana Sasa mengumumkan pernikahannya dengan Brahma. Wah, udah gak rahasia lagi dong. Iya nih, kan mau tamat. Yuk cus dibaca ya. Selamat membaca. Suami Rahasia part 34. Sasa mengumumkan pernikahannya. Sasa melihat ke arah pintu dengan gelisah. Beberapa menit lagi namanya akan dipanggil ke depan. Sedangkan Brahma belum menampakkan batang hidungnya sama sekali. Lelaki itu seolah hilang dari peradaban. Nanti juga bakal datang kok, kata Widya sambil tersenyum. Tapi Bu, cuma tinggal beberapa menit pidato selesai. Namaku akan dipanggil pertama kali nanti, ucap Sasa dengan menahan air mata. Dia lalu berdiri, menjauh dari orang tuanya, lebih dekat dengan podium, bergabung dengan teman-teman. Hari ini sangat penting baginya, wajar saja jika ingin sang suami berada di sampingnya. Apalagi nanti saat harus naik panggung didampingi oleh keluarga. Sasa ingin lelaki itu yang naik bersamanya, juga kedua orang tuanya. Hatinya bergejolak, ada yang seolah memukul-mukul dengan palu, sakit. Sa, namamu dipanggil tuh. Diana menyenggol lengan temannya. Sasa masih diam di tempat duduk. Kini air mata mulai merebak. Ingin dicacinya lelaki yang telah membuatnya menunggu. Lelaki itu tak pernah peka. Bahkan pada hari yang sangat penting pun masih tak memikirkan bagaimana perasaan istrinya. Cantiknya hilang loh kalau nangis. Sebuah suara membuat Sasa mendongak. Brahma tersenyum sambil mengulurkan tangan kanan, bak pangeran yang berharap disambut sang putri. Bodoh. Air mata langsung menetes saat panggilan kedua ditujukan padanya, dengan sinar yang menyinari Sasa dan Brahma sebagai pusat perhatian. Sayangku gak boleh nangis gitu, ini kan hari bahagia. Yuk ke podium. Tangan Brahma masih terulur, menunggu sambutan istrinya. Suara-suara makin ramai terdengar. Teman-temannya seolah tak percaya bahwa Brahma menghadiri acara itu untuk Sasa. Apalagi didukung dengan penampilan yang pasti membuat para wanita terperangah. Sofia pun hanya bisa meneguk ludah. Dia kalah telak. Setelah Brahma keluar dari sekolah, lelaki itu datang mengunjungi Sofia untuk menegaskan bahwa guru wanita itu tak boleh memanfaatkan atau pilih kasih terhadap Sasa. Ancaman Sofia pada murid-murid yang lain dan Sasa sudah didengar oleh Brahma. Hal itu membuat sang guru olahraga tidak bisa berbuat apa-apa. Masih dengan wajah cemberut, akhirnya Sasa menyambut uluran itu. Kini dia tak akan malu-malu atau menyembunyikan hubungan mereka lagi. Dengan penampilan Brahma hari itu, bukan tak mungkin bahwa suaminya akan menjadi target siswi-siswi berikut setelah acara selesai. Ketiga kalinya nama Sasa dipanggil. Akhirnya mereka berdua berjalan berdampingan menuju podium. Jelas hal itu membuat suasana ramai, karena Sasa tanpa didampingi oleh orang tua, melainkan oleh mantan guru mereka. Namun
Tak bisa dipungkiri bahwa mereka terlihat sangat serasi. "Kalau gini mah aku nyerah, kalah saingan Mas Sasa," ujar seorang siswi. "Duh, Pak Brahma itu gak cukup ya narik perhatian siswi seluruh sekolah. Sekarang malah ngambil Sasa dari kita." Hendy menarik napas panjang sambil memandang mereka dengan patah hati. "Patah hati?" tanya Diana pada Hendy dengan mengulum senyum. Sudah lama Hendy tertarik pada Sasa, tapi sikap cuek gadis itu membuatnya maju mundur. Siapa yang tak tertarik dengan gadis yang telah menjadi kupu-kupu dalam sekejap? Sayangnya, sang kupu-kupu telah memilih bergandengan dengan yang lain, jauh dari jangkauannya. Kasakusuk makin terdengar jelas saat mereka berdua sudah ada di atas podium. Banyak yang tak terima dengan naiknya Brahma mendampingi, seolah sang pujaan telah direbut secara paksa. Para lelaki tak suka pada kehadiran Brahma, yang perempuan pun tak suka dengan Sasa. "Selamat ya Sa," ujar Wisnu sambil menjabat tangan muridnya itu. Oleh Sasa langsung dicium dengan takjub. "Pasangan yang terlihat sangat serasi," ucap Wisnu lagi sambil mengulurkan tangan pada Brahma yang ditanggapi dengan senyum lebar. Saat Sasa dipersilakan untuk memberi sepatah dua patah kata pada teman-teman dan guru, Brahma tetap mendampingi. Tak beranjak dari samping sang istri. Rasa bangga menelusup di hati, bahkan sangat bangga. Dia tak menyesal telah dijodohkan dengan gadis itu, gadis yang telah mengisi hatinya. Tiap kata yang keluar dari mulut gadis itu membuat Brahma semakin mencintainya. Terima kasih tak terhingga Sasa ucapkan pada semua guru yang telah membimbing sampai saat ini. Juga teman-teman kelas 12 IPA 1 yang tak pernah lelah mendukung. Orang tua Sasa, Ayah Atmaja, dan Ibu Widya yang selalu memberikan yang terbaik. Mertua Sasa, Papa Alek, dan Mama Fiona. Juga Kak Brahma, suami dan pujaan hati Sasa. Tanpa kalian semua, Sasa bukan apa-apa, ucap Sasa akhirnya menutup pidatonya. Hening, tak ada suara di dalam gedung. Pernyataan terakhir Sasa membuat banyak mata terbelalak, seolah tak terima bahwa mereka berdua telah menikah. Sebuah kenyataan telah diungkapkan, sebuah rasa dan hubungan yang kini tak perlu disembunyikan lagi. Masih hening saat Sasa mengucap salam, lalu turun dari podium. Suasana bagai tersihir dalam beberapa menit. "Sa, kamu udah nikah?" tanya Diana tak percaya saat Sasa menghampirinya. Sasa mengangguk dan dengan pasti menggandeng lengan Brahma. "Sejak kamu berubah jadi cantik?" tanya Hendy tak percaya. Sasa menggeleng. Saat masih kelas 11, saat masih cupu. "Wow, jadi itu bukan gosip?" "Tetap itu adalah gosip karena kami gak pacaran, tapi sudah nikah," jawab Brahma sambil menggenggam tangan Sasa. "Ya, patah hati berjamaah dong ini namanya. Hari patah hati anak SMA Merdeka." "Aduh Pak, ternyata udah milik orang pas kami godain. Malu dong godain suami orang." Pantesan Sasa gak tertarik sama anak cowok di sekolah. Suaminya aja udah sangat lebih dari cukup. Senyum bahagia terpancar dari wajah Sasa saat mendengar ucapan teman-temannya. Hari ini semua lengkap. Tak ada yang lebih membahagiakan untuknya daripada mendapat nilai bagus.
juga bisa menggandeng sang suami di depan teman-teman. Di tempat agak jauh dari mereka berdua, Galang merasakan ada yang meremas hatinya. Dia kalah start dengan lelaki yang kini telah menjadi suami Sasa. Dia datang ke hotel dengan tujuan akan memberi kejutan pada gadis itu. Namun, justru dia yang mendapat kejutan. Awas saja jika sampai bikin Sasa nangis, aku bakal rebut dia, gimana pun caranya. Satu persatu murid dipanggil ke atas podium untuk diwisuda. Namun, Sasa dan Brahma berjalan menjauh, bergabung dengan kumpulan para orang tua yang sudah menunggu putra-putri mereka. "Ini loh menantu saya, Putri Pak Atmaja," kata Alek saat melihat Sasa bergabung dengan mereka. "Wah, cantik ya, sangat serasi dengan Pak Brahma. Pasti usaha keluarga kalian makin berkembang jika dijalankan oleh orang yang berkompeten. Sasa pintar." Sasa tersenyum menanggapi, lalu menerima ciuman dari keluarganya lebih dahulu sebelum mulai menyalami teman-teman dari mertuanya. Ada perasaan bangga menjadi kebanggaan keluarga mereka. Siapa yang tak bangga jika menerima pujian terus-menerus karena prestasi yang dia raih? "Kapan kita adain resepsi?" tanya Brahma berbisik setelah mereka pergi dari kerumunan para pengusaha itu. "Nggak usah resepsi, sayang duitnya," kata Sasa sambil memandang sang suami. Yakin gak mau? Yang kaya itu orang tua kita, bukan kita. Jadi aku gak mau kita buang-buang duit buat yang gak penting. Makin cinta deh sama kamu. Terus honeymoon kemana? Gak usah honeymoon, ngabisin duit. Brahma menggaruk kepala yang tak gatal. Apa yang ditawarkan selalu ditolak dengan alasan uang. "Ya udah, kalau gitu kita nginap di sini aja seminggu, hemat dan gak ngabisin duit." Aduh, makin boros ya. Mentang-mentang papa dan mama udah balik, sekarang ngabisin duitnya jadi gampang. Aku gak suka. Brahma menepuk keningnya perlahan. Sang istri memang benar-benar hemat atau pelit. Tanpa menunggu lama, Brahma langsung meminta kunci pada manajer hotel yang ada di tempat itu. "Saya dan istri akan menginap di sini 1 minggu. Minta kunci kamarku." "Iya Pak, silakan." Sang manajer langsung mempersilahkan mereka agar mengikutinya. Aku nggak mau nginep di sini." Sasa langsung berbalik, mau kabur dari sana. Brahma langsung menyekal lengan Sasa, menarik sang istri agar berjalan mengikuti manajer hotel. "Aku nggak mau, nggak usah maksa-maksa." Sasa berontak mau melepaskan diri. Dengan cepat, Brahma langsung menggendong Sasa di depan dadanya dengan gaya bridal style, membuat gadis itu tak bisa berkutik. Brahma menggendong sampai mereka berada di dalam lift. Manajer seolah tak memperhatikan mereka. Mereka berhenti pada sebuah kamar tanpa nomor. Manajer hotel membuka pintu lalu meletakkan kunci pada tempatnya. "Selamat beristirahat, Pak." Brahma mengangguk, lalu segera menutup pintu dengan salah satu kakinya. "Hari ini kamu bikin aku gak tahan." "Kak, lepasin dong, kan bisa di rumah, gak harus di sini juga," ucap Sasa dengan wajah bersemu merah. Brahma meletakkan tubuh Sasa di atas tempat tidur sehingga gadis itu bisa melihat langit-langit kamar dengan jelas. Mulut Sasa langsung terbuka
saat Brahma meninggalkannya untuk mengunci pintu. Fotonya yang sedang tertawa ada di langit-langit, bisa dilihatnya dengan jelas. Bahkan foto itu terlihat lebih cantik daripada aslinya. "Gimana sayang, suka?" tanya Brahma saat melihat sang istri memandangi foto dirinya sendiri. Sasa melihat ke arah Brahma. Mata gadis itu mengerjap beberapa kali. Di dinding belakang Brahma ada foto pernikahan mereka, serta foto-foto Sasa yang lain. Ada sebuah lemari besar yang di sampingnya terdapat meja rias. Di luar kamar terlihat sebuah meja kerja dengan sofa dan beberapa lemari buku dengan domisili warna biru. Antara kamar dan tempat kerja dipisahkan oleh kaca dengan satu pintu penghubung. Sementara di masing-masing tempat ada pintu masuk. Kamar ini lebih terlihat seperti apartemen yang ada kantornya. "Ini kamar apa?" tanya Sasa tak percaya. "Kamarku, kamar kita. Sejak kapan kita punya kamar seperti ini?" "Sejak aku mencintaimu." "Kakak, ini bukan kamar. Terlalu mewah untuk disebut kamar. Ini kamarku saat capek istirahat. Itu ruang kerjaku." "Kakak kerja di sini?" tanya Sasa tak percaya. Jelas tak mungkin ruang kerja seperti ini. Brahma tergelak. Apa istrinya itu mendadak menjadi bodoh saat bersama dirinya? Bahkan nalarnya tidak bisa dipakai seperti biasanya. "Hotel ini kan milik kita sayang." Mata Sasa terbelalak tak percaya. Sebuah hotel elit yang bahkan tak pernah dimasukinya kini adalah miliknya. Bukan rahasia lagi jika yang menginap di sini adalah para pengusaha dan keluarga berkantong tebal. Apalagi dengan segala fasilitas yang ditawarkan. "Sejak kapan jadi milik kita?" "Sejak kita nikah. Papa kasih hotel ini sebagai hadiah pernikahan kita." Sasa seperti orang bodoh yang baru tahu sesuatu tentang suaminya. Selama ini dia terlalu sibuk sekolah sampai tak mengetahui apapun tentang sang suami. Bahkan di dalam pikirannya, Brahma adalah pengangguran. Pantas saja lelaki itu seperti tak pernah kekurangan uang. Sementara Sasa berusaha menghemat pengeluaran sesedikit mungkin agar bisa memiliki tabungan untuk masa depan mereka. "Aku tak tahu apa-apa, maaf." Tiba-tiba saja Sasa merasa gagal menjadi seorang istri. "Tak ada yang perlu dimaafkan. Kalau kamu suka di rumah kecil kita akan tetap di sana. Tak perlu tinggal di sini ataupun beli rumah lebih besar lainnya. Bagiku asal ada kamu, mau dimanapun juga." Sasa mengangguk. Kata-kata sang suami menenangkannya. "Oh iya, Mama tadi nitip." "Apa?" "Buatin Brahma dan Sasa Junior," goda Brahma sambil tersenyum nakal ke arah Sasa. "Yuk cus bikin, mumpung Sasa belum mulai kuliah." "Hahaha," kata Sasa dengan wajah memerah. Cuplikan part selanjutnya. Brahma semakin mengeratkan pelukan, mencium tubuh dan rambut Sasa yang selalu wangi. Merasakan bagaimana aroma itu masuk ke dalam indera penciuman dan dengan mudah dapat membuat jantung berdebar lebih kencang dari biasanya. Tara, selesai deh. Bersambung ya. Sisa satu part nih.
jumpa.